Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan tentang warqah, yaitu pertemuan ke-19. Alhamdulillah, kita akan masuk pembahasan yang paling penting di dalam masalah usul, yaitu masalah al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Karena taklif disinilah berputar. Beban syariat kalau bukan perintah maka apa? Larangan. Kalau bukan perintah maka larangan. Iya. Kita baca bismillah, alhamdulillah, silakan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-amr. Wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Wa sighatud dallatu alaihi if'al. Wa hiya 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alaihi. Illa ma dallat dalilu ala anna al-murada minhu nadbu awil ibahatu wa yuhmalu alaih Masya Allah, pendek sekali, alhamdulillah. Pembahasan pendek ini ya mencakup masalah semua tentang amr. Bisa nanti ditambahkan masail al-amr setelahnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-amru secara bahasa at-talab, perintah. Kata beliau al-amru wal amru istid'a'ul fi'li bil qaul. Wal amru, amr adalah ya istid'a' al-fi'l. Istid'a' tolabud doa, meminta. Bermakna tolak. Istid'a' maksudnya apa? Tolak. Al-fi'li, meminta untuk melakukan perbuatan. Bil qaul. Dengan qaul. Dengan ucapan, keluar dengan isyarat. Paham kan? Kalau diperintah dengan isyarat, tidak masuk. Dia bil qaul, dengan ucapan. Mimman huwa dunah, kepada orang yang di bawahnya. Paham kan? Namanya amar itu kan dari atas ke mana? Ke bawah. Karena kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Kalau dari yang sama namanya apa? Iltimas. Sudah lewat beberapa istilah. Jadi dari yang ke bawah, ala sabil wujub, secara wajib, itulah namanya amr pada dasarnya. Ya. Wastigotud dalatu alai, sigonya yang menunjukkan atasnya if'al. Maksudnya bukan hanya if'al, boleh uf'ul, if'al, if'il, bahkan seluruh bentuk fil amr. Itu maksudnya sigonya. Kemudian bisa dikatakan wastigotud dalat alai fil amr. Sigo yang menunjukkan atasnya apa? Fil amr. Atau fil mudhari yang masuk padanya lamul amr. Bisa fil amr atau fil mudhari yang masuk padanya apa? Lamul amr. Atau fil mudhari masuk lamul amr. Ya, maknanya kan juga apa? Perintah. Misalnya antum katakan lihat tuh. Hendaklah dia menulis. Ya kan? Lihat jelis. Hendaklah dia apa? Duduk. Pokoknya namanya amr itu ada sigonya. Ada sigonya, ada bentuknya. Yang mana dengan bentuk itu, antum bisa pahami ini amr. Antum bisa pahami ini adalah apa? Amr. Wahya indal itlah, Masya Allah. Langsung masuk kaidah. Dia ketika diitlakan, ketika ada yang bilang ke antum, ijlis. Mutlak. Tanpa ada korina. Watajarut anil korina. Kosong dari indikasi lain, tuhmal alaih. Maka dibawa ke atas makna perintah. Alal wujub. Dibawa ke atas makna wajib. Jadi ini asalnya. Makanya nanti ada kaidah al-amru lil wujub. Kalau ada perintah maka pasti maknanya apa? Wajib. Karena kalau kosong dari korina maka langsung dibawa ke situ. Itu adalah asal. Illa kecuali
ma dallat dalilu ala annal murada minhul nadbu. Kecuali apa yang menunjukkan apa yang dalil tunjukkan bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah sunnah, maka dibawa ke mana? Ke sunnah. Dipahami nih? Ini kalau ada korina, misalnya gini ya. Ada hadis dari contoh, balik fil istinsyak. Kalau sampai di situ, balik fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung. Kalau sampai titik di situ, apa hukumnya? Wajib. Tapi setelahnya illa antakuna so'im. Kecuali kamu puasa. Kalau ada pengecualian berarti tidak makna wajib. Kan wajib itu tidak ada pengecualian. Jadi illa antakuna so'im. Kecuali kamu dalam keadaan apa? Berpuasa. Inilah korina yang memalingkan dari makna wajib menjadi makna apa? Sunnah. Antum bisa paham ini? Dari makna wajib menjadi makna apa? Sunnah. Awil ibahah atau menunjukkan makna mubah. Iya, dipalingkan dari perintah menjadi makna apa? Mubah. Nanti ada contohnya. Ada contohnya, misalnya begini. Ada ayat yang disebutkan idza halaltum fastodu. Apabila kalian sudah berihlal, selesai dari ihram, fastodu, maka berburulah. Ini kata fastodu sigo amal. Seharusnya orang setelah semua haji, setelahnya harus berburu di tanah Makkah. Ya mau berburu apa di Makkah? Dan apalagi sekarang, jarang hewan. Ya kan? Sekarang kata fastodu perintah. Apa maksudnya ini? Perintah apa di sini? Perintah mubah. Karena sebelumnya saat ihram tidak boleh berburu. Tidak boleh apa? Berburu. Setelah itu dikatakan kalau sudah ihlal, maka silakan berburu. Apa maksudnya? Mubah. Sudah boleh berburu. Jadi maknanya bukan perintah wajib berburu. Tapi apa? Boleh berburu setelah itu. Jelas ini? Jelas maknanya? Ini bisa. Ini tentunya kalau ada apanya? Korina susunannya. Fayuhmal alaih. Maka dibawa kepadanya. Maka kita bawa kepadanya. Yang sunnah kita bawa ke sunnah. Yang wajib kita bawa ke wajib. Iya kan? Paham kan? Yang mubah kita bawa ke mubah. Itu kalau ada korina. Kalau tidak ada korina, maka kita bawa ke mana? Kalau tidak ada korina yang memalingkannya, kita bawa ke mana? Ke wajib. Karena itu adalah apa? Asal. Nah, lanjut. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala mubhasul amri wan nahyi min mabhasul amri wan nahyi minal mabahithil muhimmati fi usulil fiqhi li'anna madarut taklifi 'alal awamiri wan nawahi fala budda min ma'rifati ahkamihima wa ma yatarattaba 'ala mukhalafatihima Yatarottabu. wa ma yatarattabu 'ala mukhalafatihima yaqulu Sarkhasi fa ahqqu ma yubda'u bihi fil bayanil amru wan nahyu li'anna mu'dhamal ibtila'i li'anna mu'dhamal ibtila'i bihima wa bi ma'rifatihima tatimmu ma'rifatul ahkami wa yatamayyazul halalu minal harami wa yutamayyazul halalu minal harami. Kata beliau rahimahullah, mabahasul amri wan nahi, pembahasan amr dan nahi yang akan datang nanti setelah amr. Pembahasan amr dan nahi termasuk mabahis pembahasan al-muhimmah yang penting di usul fikih dalam usul fikih. Lianna karena madar at-taklif perputaran beban syariat alal awamir wan nawahi atas perintah dan larangan. Perputarannya di atas perintah dan larangan. Fala budda min ma'rifati, maka harus dari mengetahui ahkamihima, hukum keduanya. Wa ma yatarattabu ala mukhalafatihima, dan apa yang diikutkan atas menyelisih keduanya. Yaqulu Sarkhasi, berkata Imam As-Sarkhasi, fa'ahaq, maka yang paling haknya ayyubada bihi, untuk dimulai dengannya fil bayan, dalam penjelasan al-amru wan nahi. Makanya ulama-ulama usul sebelum masuk penjelasan yang lain dari dalalatul alfaz, itu yang pertama apa? Al-amr dan nahi. Ini yang paling utama. Lianna karena
Ma'adhama kebanyakan al-ibtila ujian bihima dengan keduanya. Orang diuji dengan perintah apakah dia melakukan. Orang diuji dengan larangan apakah mau dia tinggalkan. Ya, wa bi ma'rifatihima dan dengan mengetahui keduanya itu amr dan nahi tatimu ma'rifatul ahkam. Akan sempurna ma'rifatul ahkam. Pengenalan kita terhadap hukum akan sempurna. Bayangkan, kalau antum tahu saja kaidah, kalau ada perintah mutlak wajib. Kalau ada larangan mutlak haram, nanti akan ada larangannya. Paham kan? Itu kan sudah lumayan. Masya Allah. Setiap datang larangan dari Al-Quran, oh wajib. Misalnya antum dapat Quran misalnya. Perintah pertama dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih pertama darinya. Ya ayuhan nasu u'budu robbakum. Itu kan perintah pertama. Wahai seluruh manusia, sembahlah Rob kalian. Apa hukumnya ini? U'budu. Apa hukum menyembah? Wajib. Kenapa? Perintah. Antum paham ini? Ini baru antum tahu perintah. Sudah oh wajib kita sembah Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Dipahami ini? Ini kan untuk memahami dalil. Ini usul fikih ini untuk memahami apa? Dalil. Kita paham satu kaidah untuk semuanya. Datang perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat sampai seterusnya. Antum langsung bisa paham. Oh, kalau ada perintah adalah wajib. Nanti dipasangkan dengan larangan. Kan pasangannya larangan. Setelahnya nanti langsung. Ya. Setelahnya nanti langsung. Wa yutamayyazul halal minal haram. Dan dengannya pula akan dibedakan antara yang halal dan yang haram. Karena kalau disuruh berarti halal. Kalau dilarang berarti apa? Haram. Kan begitu kaidahnya. Kalau kita disuruh berarti halal. Misalnya Allah berfirman, kulu min thayyibat. Makanlah dari yang baik. Berarti apa hukumnya itu? Halal. Dipahami kan? La ta'kulu amwalal yatam. Jangan makan harta anak yatim. Apa jadi? Haram. Dipahami nih. Jadi ada perintah, oh berarti itu halal. Ada larangan berarti apa? Haram. Itu penting. Mengetahui ini. Dengan antum tahu itu, antum bisa pisahkan mana yang halal, mana yang haram. Terus Qauluhu wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Hadha ta'riful amr wa huwa min ahsani ta'arif li'annahu wafin bil muradi. Masya Allah. Qaulu perkataan penulis yaitu Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramaini. Wal amru istida'ul fi'l. Amr adalah istidaa, meminta untuk melakukan. Bil qaul dengan ucapan mimman huwa dunahu dari orang yang dibawanya ala sabilil wujub secara wajib. Hada ta'riful amr, inilah pengertian amr. Wa huwa min ahsani ta'rif, ini adalah ta'rif yang paling bagus. Ini adalah ta'rif yang paling bagus. Li'annahu wafin, karena dia adalah cukup. Ya, bil murad, mencukupi keinginan. Yang kita tahu apa itu amr, cukup dengan pengertian ini. Terus ay tolabun. Ay talabun. Wa hadha jinsun yashmulul amru yashmalul amra wan nahya wal muradu bil fi'li al ijadu liyashmal al fi'la al ma'mura bihi misal wa atu zakata wal qaulul ma'muru bihi misal wadhkurullaha katsira. Terus lanjut satu lagi. Wal ma'na annal amra talaba ijadi fi'lin. Talabu ijadi fi'lin au ijadu qaulin wa hadzal qaidu yukhrijun nahya li'annahu istida'u tarki kama sayati. Qaulu istid'a maknanya tolak. Ini jins. Kata jins dalam pengertian mencakup amr dan nahi. Kan tolak kan? Diminta. Cuma bedanya kalau amr diminta untuk melakukan, kalau nahi diminta untuk meninggalkan. Dia sama-sama diminta. Wal muradu bil fi'il, kemudian setelahnya kan beliau bilang tolak bil fi'il, istida'ul fi'il. Apa itu fi'il? Kalau secara bahasa kan perbuatan. Yang diinginkan adalah kata beliau al-ijad. Adalah meminta untuk mengadakan, bukan melakukan. Itu tadi terjemahan secara dasar dulu. Meminta untuk mengadakan supaya liyashmal al-fi'il ma'mur bih,
supaya mencakup perbuatan yang diperintahkan. Misal wa'atuz zakah. Seperti apa? Wa'atuz zakah. Keluarkanlah apa? Zakat. Berarti diminta untuk mengeluarkan apa? Zakat. Wal qaul al-ma'mur bih. Dan mencakup juga ucapan yang diperintahkan. Jadi makna al-fi'il tadi itu mengadakan ucapan ataupun apa? Perbuatan. Misal wadkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Zikir itu apa? Perbuatan atau ucapan? Ucapan. Tapi perbuatan itu bisa dari ucapan dan bisa dari perbuatan. Itu supaya umum terjemahannya. Dan maknanya anal amr talabu ijadi fi'lin. Amr itu meminta untuk melakukan perbuatan. Untuk mengadakan perbuatan. Au ijadi qaulin, atau mengadakan ucapan. Dan qaid ini mengeluarkan larangan. Mengeluarkan apa? Larangan. Karena larangan adalah meminta untuk meninggalkan sebagaimana akan datang. Terus Wa qawluhu bil qawli ay bil lafzi dalli alaihi wal muradu siyagul amri wa hadha qaidu sanin li ikhrajil isyar qaidu wa hadha qaidu sanin qaidun tanwin. wa hadha Takut qaidun ya, karena dikira itu tanin mudhaf nilai. Tanin bukan mudhaf nilai. Itu aslinya saniyun. Itu aslinya apa? Saniyun. Cuman berat doma di atas ya. Akhirnya dihilangkan domanya. Jadi kan tanin. Kita mudah suku. Tanwin sama iya. Jadi tanin. Qaidun tanin. Nah, marfu. wa hadha qaidun sanin li ikhrajil isyarati fa innaha wa in afadat talab al fi'li lakinnaha la tusamma amran fi istilahi fil istilahi. Kalau perkataan penulis bil qaul, meminta dengan ucapan. Maksudnya apa? Bil lafzi dal alaih. Dengan lafaz yang menunjukkan atasnya. Dengan lafaz yang menunjukkan atasnya. Wal murad, dan yang diinginkan dengannya adalah siagul amr. Bentuk-bentuk amr yang umum, bukan hanya infak. Tapi siagul amr. Wazan fil amr dari 22 wazan dalam surah. Iya. Bahkan mencakup juga padanya adalah isim fil amr. Isim apa fil amr yang kita pelajari juga di nahwu. Iya. Wa hadha qaidun tsani, ini qaid yang kedua, li ikhrajil isyarah, untuk mengeluarkan isyarat. Fa innaha wa in afadat talabul fi'l, sesungguhnya dia walaupun memberikan faedah meminta untuk melakukan, lakin halat sama amron fil istilah. Akan tapi tidak dinamakan amr dalam apa? Istilah. Misalnya anak berisyarat kepada orang, kepada Fajar kan? Misalnya Fajar, berfaedah? Berfaedah? Apakah amr tadi? Amr tadi? Bukan. Karena tidak ada apa? Tidak ada ucapannya. Paham kan? Tidak ada ucapannya. Fajar? Alhamdulillah. Daripada antum ngantuk Fajar. Terus? Wa qaluhu mimman huwa dunahu ay duna talibi fi rutbati wa hadha qaidun salisun kharaja bihi istida'ul fi'li mimman sawahu wa hadha timasu Enggak. Bukan alif lam itu. Itu masdar. oh Iltamasa yaltamisu iltimasun. Jadi tanwin. Jadi itu bukan alif lam. Wa hadza iltimasun. wa hadha iltimasu au Tanwin. wa hadha iltimasun Karena enggak bukan hal. Dah, jangan sampai dianggap apa? Alif lam. wa hadha iltimasun au mimman huwa fawqahu wa hadha du'aun wa su'alun wa ala hadha fatalabul fi'li yusamma amran ma'al ulu. Masya Allah. Kok Sudah? Kata beliau rahimahullah. Oh, itu sambungannya. Baik, lanjut. qala al-Akhdari amrun ma'asti'la wa aqtuhu du'a wa fil tisa Tak, mau itu alif lam. Kalau itu alif lam. wa fit tasawa Tasawi.
Wa fit tasawi faltimasu Tanwin. faltimasun waqa'a. Kata beliau rahimahullah, qauluhu, perkataan penulis, mimman huwa duna, yaitu dari yang di bawahnya, dunat tolib firutbah, yaitu di bawahnya peminta secara kedudukan. Paham? Di bawahnya yang menyuruh secara apa? Kedudukan. Paham kan? Dari Allah ke hambanya, ya kan? Dari guru ke murid, dari orang tua ke anak. Itu maksudnya. Dinamakan amr. Di bawahnya yang menyuruh secara kedudukan. Ini adalah koid yang ketiga kata beliau. Mengeluarkan dengannya, keluar dengannya adalah istida'ul fi'il mimman sawah. Keluar dengannya meminta perbuatan dari yang sama. Wahada iltimasun. Ini disebut dengan iltimasun. Meminta dari yang sama. Sama rutbanya. Sama-sama murid. Paham kan? Sama-sama guru. Nah, ini namanya apa? Iltimas. Au mimman huwa fauqah, atau dari yang di atasnya. Dari ke atas, maksudnya dari bawah ke atas. Wahada doa. Ini yang disebut dengan apa? Doa. Jadi tiga, dari atas ke bawah amar, dari bawah ke atas doa, dari yang sama iltimas. Wa su'al, dan su'al di sini. Wa ala hadza fa talabul fi'il yusamma amrun ma'al ulu. Maka di atas dasar inilah, maka talabul fi'il itu akan meminta untuk mengadakan sebuah perbuatan atau ucapan, dinamakan amar kalau ada ulunya. Kalau ada apa? Ketinggiannya. Paham kan? Ketinggian secara rutbah, kedudukan. Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya. Ya kan? Sini. Qala al-Aqdari, berkata al-Aqdari tentang tiga makna ini, amrun ma'astila. Amar kalau bersamaan dengan ketinggian. Wa aqsuh doa, kebalikannya doa, itu dari bawah ke atas. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Pada yang sama, maka itu yang disebut dengan iltimas. Terus Wa qaulul musannif ala sabilil wujubi. Hadza muta'alliqun biqaulihi istida'u. Wa hadza qaidun rabi'un li ikhrajin nadbi wal ibahati wa ghairihima. Wa fihi bayanun anna sighatal amri taqtadil wujuba. Wa hadza 'indal itlaqi ay at-tajarrudu minal qara'ini as-sarifati lil amri 'anil wujubi ila ghairihi. Hasan, berikutnya. Qaulul musannif ala sabilil wujub. Ucapan penulis secara wajib. Ini terkait dengan adu istida'a. Itu permintaannya itu secara wajib, itu maksudnya. Paham? Kata ala sabilil wujub muta'alliq bistida'a. Maksudnya yang beramal padanya istida'a secara bahasanya. Diminta secara wajib. Jadi langsung begitu terjemahannya langsung. Diminta secara apa? Secara wajib. Iya, ini koid yang keempat. Untuk mengeluarkan yang sunnah dan yang mubah serta selain dari keduanya. Wafihi bayan, di dalamnya terdapat penjelasan. Anna sighatal amr taqtadil wujub. Bahasanya asal daripada bentuk amr itu mengharuskan wajib. Iya, wahada indal itlaq. Ini ketika dimutlakan perintah. Ay at-tajarrud minal qara'in, yaitu kalau kosong dari korina, indikasi as-sorifa yang memalingkan lil amr, untuk perintah itu anil wujub ila ghairihi, dari wajib ke selainnya. Terus Wa dhahiru annal muallifa yara annal manduba laisa ma'muran bihi li adami wujubihi wa tahattumihi wal muhaqqiquna ala anna nadba ala annal manduba ma'muru bihi li'annahu ta'atun ijma'an wa ta'atu fi'lul ma'muri bihi wa in kana ghairu wajibin khobar kanan. Fayakunal amru amro ijabi Tanwin. amro ijabin wa amro istihbabin wa taqaddama dzalika fil kalami alal mandubi. Baik, masya Allah. Wadhahi, dan yang nampaknya
Annal mu'allifa bahasanya penulis. Yara memandang, berpendapat. Annal manduba laisa ma'murun bih. Bahasa mandub itu tidak diperintahkan dengannya. Kenapa? Li adami wujubihi wa tahattumihi. Karena tidak wajib. Tidak harus. Ya kan? Wal muhakkikun ala annal mandub ma'murun bih. Tapi ahli tahqiq mereka mengatakan mandub itu diperintahkan dengannya. Li'annahu ta'atun. Li'annahu ta'atun. Karena mandub juga itu adalah apa? Ketaatan. Dan kalau ketaatan apa? Ini secara ijma. Sunnah itu, perkara yang sunnah itu adalah ketaatan. Berdasarkan kesepakatan. Wa ta'atu fi'ilul ma'mur bih. Ketaatan itu melakukan apa yang diperintah. Wa in kana ghairu wajib. Walaupun dia bukan wajib. Kan perintah ada dua kan? Ada perintah wajib dan ada perintah apa? Sunnah. Kalau ala sabilil ilzam maka wajib. Kalau ala sabilil ghairil ilzam maka apa? Sunnah. Sudah lewat kan? Sudah lewat pengertiannya. Iya. Fayakunul amru amru ijab wa amru istihbab. Maka perintah itu ada perintah wajib dan ada perintah apa? Sunnah. Dan telah lewat dalam hal itu dalam pembicaraan terhadap yang sunnah. Qaluhu ala sabilil wujubi sigatul amri imma an takuna mujarradatan anil qarinati wa imma an takuna muqayyadatan. Fa in kanat mujarradatan fal mukhtaru ma dzakarahu al musannifu min annaha taqtadil wujuba. Ka qaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Fa hadza yuhmalu 'ala al wujubi li'adami qarinatin tasarrufihi tusrifuhu anhu. Wa nasabu Jumlah sebagai na'at. wa nasabul fatuhi Nasabah. wa nasabal fatuhi hadzal qawli ilal jumhuri Hadal qawla. wa nasabal fatuhi hadzal qawla ilal jumhuri min arbabil mazahibil arba'ah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah amrullahi wa rasulihi idza atlaqa kana muqtadahul wujubi. Muqtadahul wujubu. Bah. Iya baik. Khabarnya kan kana muqtadahu. Ya muqtadahu apanya? Isimnya. Makanya sisa ba saja tadi ya. Yang sudah bi sudah bu. Sisa ba. Baik, alhamdulillah. Iya. Kata penulis qaulu ala sabili al-wujub. Secara wajib. Sigotul amar, yaitu sigoh amar. Bentuk perintah itu. Imma antakuna mujarrodatan anil korina. Kadang dia datang kosong dari korina. Wa imma antakuna muqayyadah. Kadang dia ada korinanya. Tahu kan? Ada takyidnya. Ada sesuatu yang diikutkan dari perintah itu. Korina. Fa'inkanat mujarrodatan. Kalau dia kosong, maksudnya dari korina. Fal mukhtaru madzakarahul musannif. Maka yang dipilih apa yang disebut oleh penulis tadi. Min annaha taqtadil wujub. Itu bahwasanya dia mengharuskan apa? Makna wajib. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, keluarkan zakat. Apa maknanya ini? Apa hukum salat? Wajib. Apa hukum keluarkan zakat? Wajib. Karena kosong dari korina. Kata beliau fahada yuhmalu alal wujub. Ini dibawa ke wajib. Kenapa? Li adami korinatin tusrifuhu anhu. Karena tidak ada korina yang memalingkannya darinya. Karena tidak ada korina yang memalingkannya darinya. Wa nasabal fatuhi hadal qawla. Al-Fatuhi menyandarkan pendapat ini ilal jumhuri kepada mayoritas min arbabil madhahibil arba'ah. Dari pemilik-pemilik madhab yang 4. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amrullahi perintah Allah. Wa rasuli dan perintah rasulnya. Ida atlaqa, kalau di sini sebenarnya ida utliqa. Jika dia dimutlakan, kana muqtadahul wujubah. Maka keharusannya adalah wajib. Ini kaidah, Masya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa dalilnya kalau ada perintah menunjukkan wajib?
beliau akan sebutkan. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. Maksudnya ini nanti kalau ada orang bertanya kepada antum, kita kan bilang, ini perintah, berarti wajib dilakukan. Apa dalilnya kalau perintah itu wajib dilakukan? Ya kan? Apa dalilnya kalau perintah itu, kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul, wajib. Apa dalilnya? Beliau akan sebutkan. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. Minha al-ula qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim aw yusibahum adzabun alim wa wajhud dalalati anna Allah ta'ala tawa'adal mukhalifina li amri rasuli sallallahu alaihi wasallam bil fitnati wa hiya zaik au bil adabil alim wala yatawa'ada bidzalika illa ala tarki wajibin fadalla ala anna amra rasuli sallallahu alaihi wasallam al mutlaqu yaqtadil wujuba qala sebagai apa tadi itu? Al-mutlaqu. Itu berarti al-mutlaq na'at dari amro, na'at dari mudhaf. Na'at dari mudhaf. Ulang. Fadalla ala anna amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqah Sallallahu alaihi wasallam jumlah apa namanya? I'tiradiyah. Yaqtadil wujuba. Qala Qurtubi bihadzal ayati istadallal fuqaha'u ala anna al-amra lil wujubi. Masya Allah. Kalau antum ditanya, apa dalil kalau amar untuk perintah? Ini diantaranya. Kata beliau dalil-dalil akan hal itu sangat banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih, orang yang keluar dari perintahnya. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Akan ditimpakan kepada dia kesesatan dan akan ditimpakan kepadanya siksaan yang menyakitkan. Orang yang keluar dari jalan Nabi pasti sesat. Kalau dia keluar dari jalan Nabi sesat. Apa dalilnya? Ini ayat. Allah katakan, hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Nabi. Akan ditimpakan kepadanya kesesatan. Sini fitnah maksudnya kesesatan. Atau akan ditimpakan kepadanya siksaan yang menyakitkan. Sisi pendalilannya Allah Subhanahu wa taala tawa'ada, mengancam. Al-mukhalifin, Allah mengancam orang-orang menyelisihi li amri Rasul, perintah Rasul. Ya, bil fitnah, dengan fitnah, wahya zaigu, yaitu kesesatan. Kalau ada seorang yang teliti perintah Rasul, pasti dia sesat. Ini ancaman ini. Ancaman. Au bil adabil alim, atau dengan siksaan yang menyakitkan. Wala yatawa'ad, dan Allah tidaklah menyadap, mengancam. Bidali dengan hal itu, illa ala tarki wajib, kecuali atas orang yang meninggalkan apa? Wajib. Tidak mungkin diadab dengan buah. Adab ini ngeri sekali. Sesat di kehidupan dunia, siksaan di kehidupan apa? Akhirat. Apakah mungkin sunnah dengan itu? Kalau ada yang mengatakan ikut Rasul sunnah, tidak mungkin Allah ancam dengan apa? Siksaan dan kesesatan. Anda paham kan? Kalau pasti begitu. Orang yang menyelisih perintah Rasul pasti sesat. Pasti sesat. Ini kata beliau, ini menunjukkan bahwa anna amra rasulil mutlaqah, bahasanya perintah Rasul yang mutlak, yaqtadil wujuba, mengharuskan kewajiban. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, bihadhil ayati, dengan ayat inilah istadallal fuqaha, pada para ahli fikih berdalil ala annal amra lil wujub, bahasanya kalau ada perintah maka maknanya apa? Wajib. Ini faedah, masya Allah. Terus Asaniyah qauluhu sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salati. Qala Ibnu Daqiqi al-Aidi wa wajhu istidlali anna kalimata laula tadullu ala intifa'i syai'i liwujudi ghairihi
Fayadullu ala intifa'il amri liwujudil masyaqqati wal muntafi li ajlil masyaqqati li'annama hiyal wujubu la Apa listihbabi. ada linya ya? Coba ulang, saya kayaknya tidak ada. Ulang. Wal muntafi li ajlil masyaqqati innama hiyal wujubu. Huwa. Oh. Innama Huwal wujubu la al istihbabi. La al istihbabi. Bu. Oh, la al istihbabu. Ya, kenapa bisa kasro tadi? Tidak dapat. La apa? Huruf jar. Enggak. Apa dia itu la di sini? Ceplosan aja, Ustaz. Oke, ceplosan. Tapi apa di sini la? La ini huruf ataf. Huruf atau alhamdulillah. Fa inna istihbaba siwaki sabitun inda kulli salati. Fa yaqtadi dzalika annal amra lil wujubi. Baik. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, dalil kedua yang menunjukkan kalau ada perintah itu adalah wajib. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bistiwaki ma'aku di shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Kalau tidak memberatkan, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Berkata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, sisi pendalilannya kata laula menunjukkan atas intifa'us syai', tidak diwajibkannya sesuatu karena adanya selainnya. Asalnya wajib, tapi karena memberatkan maka apa? Jadi tidak. Ini menunjukkan intifa'ul amr, tidak adanya perintah di situ, tidak jadinya perintah karena ada masyaqqah. Karena adanya apa? Sesuatu yang memberatkan. Wal muntafi li ajil masyaqqah, dan yang ditiadakan karena berat innamahul wujub. Itu kewajibannya, lal istihbabu, bukan sunnahnya. Tetap sunnah untuk bersiwak, tapi karena memberatkan akhirnya tidak diwajib. Berarti asal dari perintah apa? Wajib. Tapi kalau memberatkan, jadinya apa? Tidak wajib. Nah, jadi kalau perintah dasar wajib, tapi kalau ada korina menjadi tidak wajib. Seperti kalau memberatkan. Karena kalau memberatkan, fa inna istihbabas siwak sabit inda kulli sholat. Karena sunnahnya siwak itu tetap di setiap kali sholat. Ya kan? Cuman tidak diwajibkan. Baik tadi dalika anal amru lil wujub. Ini menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ya, cuman siwak ini tidak jadi wajib karena apa? Memberat. As-salisah anna ahlal lughati aqalu min itlaqil amr al-wujub. Lianna sayda law amara abdahu fakhalafahu hasuna indahum lawmahu wa hasunal udhru lawmuhu wa hasunal udhru fi uqubatihi bi annahu khalafal amra wal wajibu ma yu'aqabu ala tarkihi. Masya Allah. Dalil ketiga, dalil secara bahasa. Anna ahlal lughah, bahwa ahli bahasa, aqalu, mereka memahami min itlaqil amr al wujub, dari pengitlakan perintah itu adalah apa? Wajib. Kalau dia perintahkan berarti wajib. Contoh, karena sayyid, tuan, kalau dia perintahkan budaknya, kemudian budak itu tidak melakukannya. Nah, misalnya tuannya bilang, kamu pergi ke pasar, beli ikan. Dia cuma duduk saja. Tidak pergi. Paham kan? Maka apa yang terjadi? Hasuna indahum laumuhu. Ketika tuannya mencelanya, itu cocok. Kenapa bisa? Kenapa tuannya tidak disalahkan? Ketika tuannya memarahinya, cocok nggak?
Paham? Laum artinya tuannya memarahinya. Bisa nggak? Cocok nggak itu? Cocok. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perintah. Wahatunal udru fi ukubati. Dan dianggap bagus. Diberi udur tuannya. Ketika dia memukul budaknya, menghukumnya. Bi'anna qala fal amr. Karena dia menyelisih apa? Perintah. Wal wajib ma yu'aqab ala tarki. Dan yang wajib apa yang disiksa kalau dia apa? Meninggalkannya. Dipahami ini. Jadi ahli bahasa saja kalau dibilang ya dia perintah, berarti wajib dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan, kemudian dia memarahinya karena itu tidak dia salahkan. Itu tidak disalahkan. Tidak ada dibilang ketika dia pukul budaknya, kenapa kamu pukul saya? Nah, paham kan? Kemudian dia bilang, tadi saya perintahkan kamu. Saya kira perintah itu tidak wajib. Contoh nggak begitu? Iya kan? Kan tidak bisa. Karena asal daripada perintah secara bahasa adalah apa? Wajib. Jadi ini ditunjukkan oleh dalil syar'i dan dalil apa? Akli. Itu maksudnya. Perintah itu adalah wajib ditunjukkan oleh siapa? Dalil akli sama dalil apa? Syar'i. Dalil akli sama dalil syar'i. Dalil akli ini yang terakhir. Dalil syar'i itu tadi. Al-Quran dan sunnah. Dan masih banyak dalil yang lain yang belum tidak sebutkan. Sampai di situ dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan